Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi belajar bersama 3D. Denia, Dewi, dan Dian. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Sebelumnya aku tanya dulu nih, kalian pernah nggak sih makan es krim? Tentu pernah dong. Pasti rasanya enak dan bikin nagih. Gimana kalau hari ini kita belajar membuat es krim di rumah? Bisa nggak ya tapi? Makanya yuk simak pembahasan kita kali ini untuk belajar membuat es krim di rumah. Bahan-bahannya ada es batu, garam, susu cair, dan juga topping. Alat-alatnya ada kaleng, baskom, sendok, dan cup untuk mengisi es krim. Oke, langsung saja kita masuk ke cara pembuatan. Langkah pertama yaitu menuangkan susu cair ke dalam kaleng. Lalu tutup kaleng yang sudah berisi susu dengan rapat. Kemudian masukkan es batu yang sudah dihancurkan ke dalam baskom. Taburi garam di atas es batu hingga semuanya tercampur. Setelah itu, letakkan kaleng yang berisi susu di tengah-tengah tumpukan es batu. Langkah selanjutnya adalah memutar kaleng selama kurang lebih 20 menit. Nah, sekarang susu di dalam kaleng sudah membeku. Kemudian ambil dengan sendok dan letakkan ke dalam cup. Keruk terus es krim di dalam kaleng hingga habis dan masukkan di dalam cup. Jangan lupa untuk dihias dengan topping sesuai selera agar lebih cantik. Oke, es krim siap disajikan. Oh iya, pasti kalian bertanya-tanya, mengapa sih dalam pembuatan es krim perlu ditambahkan garam? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak pembahasan berikut. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ada di benak kalian, pertama-tama kita harus tahu nih, apa sih membeku itu? Membeku adalah suatu peristiwa perubahan wujud zat dari cair menuju ke padat. Selain itu, kita juga harus tahu nih, apa sih titik beku zat? Titik beku zat merupakan suhu pada saat tercapainya reaksi kesetimbangan antara zat saat berwujud cair dan padat pada tekanan 1 atm atau 760 mmHg. Sebagai contohnya, air sebagai pelarut murni membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Hal ini berarti air memiliki titik beku zat pada suhu 0 derajat Celcius. Pembelajaran kita kali ini akan berfokus pada materi penurunan titik beku. Iya, titik beku ternyata bisa turun loh. Ketika suatu zat terlarut, ditambahkan ke dalam suatu pelarut, maka larutan tersebut akan memiliki titik beku yang lebih rendah daripada pelarut murninya. Dari sini, kita dapat sebuah persamaan bahwa titik beku larutan lebih rendah atau lebih kecil daripada titik beku pelarut murninya. Penurunan titik beku atau yang dilambangkan dengan delta TF
dapat dihitung dari titik beku pelarut murni dikurangi dengan titik beku larutan. Untuk menghitung penurunan titik beku atau delta TF, kita juga bisa menggunakan rumus berikut. Delta TF sama dengan KF dikali M, di mana KF merupakan tetapan penurunan titik beku molal dan M merupakan molalitas larutan. Molalitas larutan dapat dicari dengan rumus massa zat terlarut per massa molekul relatif dikali 1000 per P. Sehingga rumus untuk menghitung penurunan titik beku juga dapat dituliskan sebagai KF dikali gram per mr dikali 1000 per P. Tahukah kalian, selain pada proses pembuatan es krim, prinsip penurunan titik beku juga digunakan dalam beberapa kegiatan sehari-hari loh. Yang pertama, penaburan garam pada jalan bersalju. Mungkin kalian asing nih dengan kegiatan ini, tapi di negara-negara yang memiliki musim salju, maka ada petugas yang bertugas untuk menaburkan garam pada jalan sehingga jalan tersebut tidak mudah membeku. Contoh lain adalah penambahan glikol etilen pada radiator mobil di musim dingin. Penambahan larutan glikol etilen ini bertujuan agar air pada radiator tidak mudah membeku pada musim dingin. Wah, ternyata banyak ya kegiatan yang menggunakan prinsip-prinsip penurunan titik beku. Kalian juga bisa nih cari-cari contoh-contoh lain mengenai penerapan prinsip penurunan titik beku. Nah, kira-kira nih, jika kita menggunakan larutan elektrolit itu berbeda nggak sih dengan larutan non-elektrolit? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa coba buka literatur yang kita cantumkan dalam video ini ya. Kalian lihat aja apakah berbeda ataukah sama. Wah, tak terasa ya teman-teman, kita sudah belajar banyak banget dalam video kali ini. 3D senang sekali bisa menemani belajar teman-teman. Nantikan video selanjutnya dari 3D ya. See you next time. Terima kasih sudah mengikuti video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.